Dan setelah kader itu bekerja dengan benar dan amanah untuk rakyat, pasti akan membuat simpati rakyat. Ketika rakyat simpati dan mengapresiasi kinerja kader tersebut, kenapa malah justru seakan PDIP yang kebakaran jenggot? Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Kata Ganjar dalam sebuah wawancara di CNN Indonesia. Wow. Ya, kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika, kan jelas nih, kalau untuk bangsa dan negara, ya semua siap. Pak Jarod siap buat bangsa negara, Bu Risma siap buat bangsa dan negara. Pernyataan Ganjar ini baru kita dengar setelah sekian lama nama Ganjar diperbincangkan untuk peluang menjadi Capres 2024 nanti. Walau dengan segala problematika dan dinamika yang terjadi, karena Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang mana banyak tokoh besar dan utama di PDIP yang dirasa tidak sejalan dengan kiprah dan sepak terjang Ganjar selama ini. Walau Ganjar mengaku siap seandainya dicalonkan menjadi Capres 2024, namun dia tetap menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Megawati Soekarno Putri yang punya hak prerogatif terkait penentuan calon presiden yang diusung PDIP. Sebetulnya jawaban Ganjar itu adalah sebuah pernyataan normatif. Karena sebelumnya Ganjar juga mengatakan untuk capres itu nanti dilakukan oleh partai. Dan dia juga nggak tahu apakah dipercaya oleh partai atau tidak. Namun pernyataan itu mungkin langsung membuat PDIP sedikit meradang. Dan barangkali dianggap melanggar disiplin partai. Apa mungkin, misalnya nih ya, ada seorang kader PDIP yang ditanya apakah siap berkorban untuk bangsa dan negara, jawabannya akan bilang bahwa lebih siap berkorban untuk partai. Kan tidak. Dan karena pernyataannya itu, Ganjar kena semprit PDIP. Dan kemarin, 24 Oktober, Ganjar Pranowo diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan PDIP karena dianggap telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut instruksi yang dimaksud termaktub dalam surat nomor 4503-DPP10-2022 yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat PDIP pada 7 Oktober lalu. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Hasto. Memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Hasto mengatakan bahwa surat itu sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi. Dan sanksi itu juga diberikan kepada FX Rudy, mantan wali kota Solo sekaligus ketua DPC PDIP Solo yang juga kader senior PDIP. Karena selama ini Rudy juga dikenal sangat getol mendukung Ganjar untuk maju jika dipercaya sebagai capres. Dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut bahwa Ganjar memang tidak melanggar aturan internal. Namun, komunikasi politiknya yang membuat publik multitafsir. Dan supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota, maka menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP. Ganjar juga mendukung langkah Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang telah memberikan penjelasan ke publik atas pernyataannya. Dia menganggap sanksi lisan itu sebagai perbaikan
dari komunikasi publiknya dan mengatakan semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum dan semua pasti akan mengikuti. Ya, terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan itu sebagai kader saya taat, dan tadi diberikan sanksi lisan. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan di baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Sebetulnya ada apa ya dengan PDIP ini? Kita tahu bahwa PDIP punya banyak kader dan selalu meminta kadernya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Dan setelah kader itu bekerja dengan benar dan amanah untuk rakyat, pasti akan membuat simpati rakyat. Ketika rakyat simpati dan mengapresiasi kinerja kader tersebut, kenapa malah justru seakan PDIP yang kebakaran jenggot? Jika seperti ini, justru masyarakat akan melihat bukan lagi disiplin partai, tetapi lebih kepada pengekangan dan tampak begitu berlebihan ketika bisa jadi akan membunuh potensi kadernya sendiri dan tampak tidak memberi ruang kepada kadernya. Mungkin karena ada kader lain atau mungkin yang mempunyai garis keturunan Soekarno yang akan dipersiapkan untuk capres. Kita juga belum tahu. Dan bersaing dengan rekan satu partai memang agak ribet sih. Tapi yang harus diingat adalah soal pencapresan ini bukan hanya sekedar urusan partai politik saja. Tapi yang lebih penting adalah urusan rakyat biasa yang punya suara sah dalam pemilu nanti. Dan rakyat yang berhak menentukan siapa yang dirasa akan amanah dan benar-benar bisa kerja untuk kemaslahatan bangsa. Padahal kalau kita lihat, sejauh ini Ganjar memang lawan yang sepadan dengan Anies. Beberapa kali unggul berdasarkan hasil lembaga survei. Bahkan hasil survei terbaru, elektabilitas calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis SMRC pada Oktober 2022 ini, Ganjar punya angka elektabilitas sebesar 32,1%, berada di urutan pertama. Prabowo Subianto 27,5% di urutan kedua, dan Anies Baswedan 26% di urutan ketiga. Hasil survei-survei ini tidak bisa diabaikan juga. Kalau kita melihat lagi ke belakang di tahun 2013 dan 2014, hasil survei Pak Jokowi waktu itu juga sangat tinggi. Dan berbekal itulah ketika Pak Jokowi dicalonkan menjadi presiden di tahun 2014, akhirnya menang. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Bu Mega bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Batu Tulis. Sangat mungkin bila pernyataan Ganjar tersebut adalah bagian dari hasil pertemuan itu. Karena ada dinamika dan perubahan sehingga PDIP sudah mulai memperjelas dalam berstrategi menjadi lebih teknis, tapi ternyata tidak. Karena terbukti Ganjar tetap kena sanksi dari PDIP. Karena itulah digagas bagaimana kita mendorong agar Indonesia betul-betul berdaulat di bidang pangan, dan bagaimana Ibu Mega yang begitu banyak pengalaman di dalam menyelesaikan krisis ekonomi juga melakukan diskusi intensif, khususnya kebijakan-kebijakan mendasar untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat itu.